RKUHP sudah disahkan oleh DPR pada Selasa 6 Desember tahun 2022. Akan tetapi, kandungan pasal-pasalnya masih menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Maka dari itu, mari kita berpendapat. RKUHP yang sudah disahkan oleh DPR pada hari ini masih menjadi perbincangan di kalangan masyarakat karena bukan persoalan pembuatan KUHP-nya, akan tetapi muatan pasal di dalamnya yang sebagian masyarakat menganggapnya ada yang memang tidak berkesesuaian dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat itu sendiri. Nah, kita ketahui bahwa KUHP ini merupakan kitab undang-undang hukum pidana yang berjalan sebagai dasar hukum di Indonesia dan juga aspek hukum politik yang berjalan di Indonesia. Hukum pidana tersendiri itu terbagi ke dalam menjadi dua bagian. Pertama ada hukum pidana material dan juga hukum formil. KUHP itu berasal dari hukum kolonial Belanda. Dan kita pun sebagai masyarakat tentu menyambut baik apa yang dilakukan oleh DPR karena dasarnya adalah semangat dekolonialisasi. Yang menjadi persoalan adalah pasal-pasal yang di dalamnya itu masih dianggap belum selesai oleh masyarakat karena ada gap antara apa yang diinginkan oleh masyarakat dengan apa yang sudah termaktub di dalam pasal tersebut. Nah, perjalanan KUHP ini sendiri itu pengesahannya dilakukan pada tahun 1915 nomor 732 dan mulai berlaku atau berjalan pada 1 Januari tahun 1918. Akan tetapi pada 26 Februari tahun 1946 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dan undang-undang inilah yang belakangan kita sebut sebagai KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan mulai berlaku pada 20 September tahun 1958. Artinya perjalanan KUHP ini itu sudah berjalan 1 abad lebih, 104 tahun itu melanglang buana di Indonesia. Nah, upaya-upaya perubahan KUHP ini itu tidak hanya dilakukan pada hari ini itu, karena upaya perubahan ini semenjak berlakunya KUHP tahun 46 itu sudah mulai ada upaya-upaya perubahan yang memang dilakukan oleh pemerintah pada waktu itu. Seperti halnya pada pemikiran RKUHP tahun 1968. Itu adalah salah satu upaya perubahan. Kemudian dilanjutkan pada 1971. Ada juga pemikiran Tim Haris dan juga Basarudin dan Situmorang itu pada tahun 1981. Dilanjutkan oleh pemikiran RKUHP tahun 1981 sampai 1982 yang diketuai oleh Profesor Sudarto. Tidak selesai di situ, pada tahun 1983 hingga 1983 itu juga mengalami perbaikan-perbaikan dari upaya perubahan di tahun 68. Dan itu pun tidak selesai kembali dan dilanjutkan pada 27 April tahun 1987. Itu disempurnakan lagi hingga bulan November. Kemudian itu pun berjalan dan mulai dilakukan perbaikan kembali. Itu ada pemikiran RKUHP tahun 1991 hingga 1992 oleh Profesor Mariono Reksodiputro. Kita ketahui bahwa perjalanan upaya perubahan RKUHP ini itu berjalan
hingga beberapa dekade. Kemudian selesai di tahun 92, KUHP ini semangat perubahannya mulai terhenti, kemudian dilanjutkan pada kemarin oleh DPR pada bulan Desember kemarin, dan kemudian sudah disahkan menjadi KUHP. Nah, ternyata ada beberapa pasal yang dianggap oleh masyarakat itu tidak atau dianggap kurang tepat oleh masyarakat. Ada beberapa pasal yang diangkat kemudian dikembangkan menjadi isu dan masih menjadi pembahasan hingga hari ini. Pasal-pasal itu diantaranya yang pertama ada Living Law, pasal 2 di KUHP. Esensi daripada Living Law itu merupakan hukum yang senyata-nyatanya itu dianut dan berlaku di masyarakat. Dan Living Law ini merupakan hukum yang memang lahir bisa dari agama, kebiasaan, kemudian perilaku sosial lainnya, atau hibridasi dari ketiga instrumen tadi atau ketiga nilai tadi. Nah, dalam Living Law tadi atau Living Law di KUHP itu bisa menjadi instrumen kriminalisasi karena subjeknya yang kurang jelas serta ruang lingkupnya yang tidak terbatas. Artinya persoalan Living Law di pasal 2 ini itu bisa menjadi karet atau bisa menjadi sebuah pasal yang digunakan untuk kriminalisasi oleh masyarakat yang kiranya atau perilaku yang hidup di masyarakat itu bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh esensi daripada pasal ini. Kemudian karena supremasi hukum di negara kita itu merupakan hukum yang tertinggi ketimbang Living Law, artinya hukum itu tidak harus memonopoli sebuah kebiasaan di masyarakat, karena hukum yang baik adalah hukum yang berkembang atau beriringan dengan masyarakat itu sendiri. Kemudian yang kedua ada hukuman mati di pasal 67. Nah, akan tetapi hukuman mati ini tersendiri dalam pasal tersebut merupakan alternatif terakhir ketika masa percobaan yang diberikan yaitu 10 tahun. Kemudian si pelaku pidana ini dalam waktu tersebut ada perbaikan perilaku atau menjadi berkelakuan baik, maka atau dalam percobaan 10 tahun itu si orang yang dipidana tersebut itu tidak mengalami perubahan-perubahan yang baik, maka hukuman mati itu bisa ditetapkan ke orang tersebut. Nah, akan tetapi di sini itu memberikan ruang-ruang yang berpotensi korup, karena hukuman mati yang merupakan hukuman terberat itu akan bisa dipermainkan oleh orang-orang yang memang memiliki kewenangan di dalamnya, terutama dalam persoalan surat kelakuan baik itu. Artinya harga surat kelakuan baik di lapas itu akan menjadi mahal ketika pasal ini mulai berlaku gitu. Lalu ada sudut pandang lain yang mengatakan bahwa hukuman mati ini bertentangan atau kontradiktif dengan prinsip-prinsip HAM internasional, dan 20 negara pun dalam diskursus atau rapat HAM internasional, Indonesia sudah dicecar oleh 20 negara untuk tidak menerapkan hukuman mati. Nah, akan tetapi bagi kita hukuman mati itu ketika disandingkan dengan HAM justru saya pikir ketika orang yang dipidana ini dijatuhi hukuman mati, kemudian HAM masuk untuk membelanya, tetapi di sisi lain apa yang sudah dilakukan oleh orang terpidana tersebut, misalkan konteksnya pidana narkotika, itu justru sudah melanggar hak orang lain untuk
hidup terbebas dari narkotika. Jadi ada dua nilai yang sebetulnya bertentangan gitu. Ada hak individu yang berusaha dibela oleh HAM, tapi ada hak kolektif yang juga harusnya dibela juga oleh HAM gitu. Jadi ini bagi kita itu merupakan dua hal yang juga kontradiktif gitu, ketika di sisi lain HAM itu membela untuk dihapuskan hukuman mati bagi terpidana tersebut, tapi di sisi lain ada hak kolektif juga yang semestinya dibela oleh HAM gitu. Itu dua prinsip yang bertentangan menurut saya gitu. Jadi ketika hukuman mati ini diberlakukan, kemudian kasusnya itu sangat tinggi atau sangat jahat sekali dan merugikan banyak orang, saya pikir itu tidak menjadi soal ketika hukuman mati ini diberlakukan, karena pelanggar hukum pun sudah merenggut hak orang lain. Lalu ada pasal 81 ini tentang denda individu ya. Jadi di dalamnya itu dikatakan bahwa pidana denda itu wajib dibayar dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh putusan pengadilan ketika pidana yang dijatuhkan itu bisa diganti oleh denda. Ini semacam alternatif dari pidana gitu. Nah, pembayarannya pun bisa dilakukan diangsur gitu, dan jika tidak bisa diangsur maka aset akan disita. Nah, kita pikir bahwa penyitaan aset ini merupakan sebuah perampasan yang dilakukan sepihak gitu, karena dalam proses mengangsur pun itu harus disesuaikan dengan kemampuan si individu gitu. Misalkan pidananya 20 tahun, kemudian proses atau mengangsurnya itu misalkan per bulan, tentu per bulan dia membayar untuk menutupi atau mengangsur denda tersebut itu harus disesuaikan dengan kemampuan si individu gitu. Tetapi di dalam pasal ini itu tidak diatur gitu, bahwa itu diserahkan semuanya ke pengadilan gitu. Lalu ada penghinaan presiden, penghinaan lembaga negara dan pemerintahan, itu ada di pasal 218 dan pasal 240. Pasal 218 dan 240 ini agak mirip gitu, karena keduanya mengatur tentang penghinaan itu. Pertama, ada penghinaan presiden gitu di pasal 218. Nah, di pasal 218 ini ada yang kurang ketat bahasanya gitu, terutama tentang harkat dan martabat gitu. Di pasal itu dikatakan ada harkat dan martabat. Nah, apa yang dimaksud dengan harkat dan martabat itu gitu? Karena itu pun masih skupnya masih terlalu luas gitu, bahasanya masih kurang ketat gitu. Itu yang harus dilakukan sedefinitif mungkin gitu untuk menjelaskannya. Kemudian pasal penghinaan presiden ini sendiri, saya pikir itu merupakan salah satu penyempitan ruang kebebasan berpendapat, karena presiden sebagai sebuah kepala negara dan orang yang menjadi presiden itu adalah dua hal yang berbeda. Karena presiden ini adalah jabatan, sedangkan orang yang memimpinnya adalah sosok atau manusia. Presiden sebagai jabatan tentu bukanlah sesuatu hal yang hidup, sedangkan orang yang menjabatnya itu adalah orang yang hidup, tentu manusia. Jadi kita ini tidak boleh menghina sesuatu yang tidak hidup gitu. Itu saya pikir kurang masuk akal gitu. Padahal presiden sebagai jabatan itu perlu dikontrol oleh masyarakat. Melalui apa? Tentu melalui kritik gitu, tentang berjalannya pemerintahan gitu. Bukan menghina orang yang menjalankannya gitu. Justru kritik masyarakat itu adalah kritik kepada fungsi dari jabatannya gitu. Sama halnya dengan penghinaan lembaga negara dan pemerintahan gitu. Itu melindungi sesuatu hal yang sama-sama tidak hidup.
itu lembaga negara dan pemerintah gitu. Karena masyarakat pun itu tidak mengkritik atau menghina secara berlebihan terhadap orang yang menjalankannya gitu. Kalau pasal ini mengatur tentang menghina orang yang menjalankannya, itu tentu saya masih bisa terima gitu karena itu menghina orangnya langsung gitu. Tapi ketika mengkritik jabatan gitu, itu saya pikir harus dilakukan oleh masyarakat itu, karena peran yang penting pun tidak hanya peran pemerintah, tapi masyarakat pun perannya krusial dalam mengawasi kinerja-kinerja pemerintahan. Dan pasal ini tentu menjadi sebuah pembungkaman dalam berekspresi gitu. Karena lagi-lagi kita sebagai masyarakat itu harus berpikir kembali gitu, dengan sekreatif mungkin bagaimana kita harus melakukan kritik kepada pemerintah dan juga lembaga pemerintah gitu. Ketika pasal ini yang memang sudah berlaku karena sudah disahkan gitu. Lalu selanjutnya ada pelarangan penyebaran Marxisme dan Leninisme di pasal 188. Nah, dalam pasal ini itu dikatakan bahwa siapapun yang menyebarkan atau melakukan dan lain sebagainya paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila lah gitu. Tetapi di pasal tersebut itu ada kata paham lain gitu. Nah, kata paham lain ini yang lagi-lagi bahasanya tidak ketat gitu. Karena paham lain ini pun menjadi ruang lingkupnya menjadi tidak terbatas gitu. Dan nanti pasal ini pun bisa disalahgunakan gitu. Kita misalkan ada hal yang dianggap membahayakan untuk sebuah rezim, misalkan itu dicap sebagai bertentangan dengan Pancasila gitu. Jadi paham lain ini itu harus dilakukan revisi gitu. Harusnya kan disebutkan paham mana saja yang memang bertentangan dengan Pancasila. Misalkan kapitalisme harusnya kan dimasukkan karena bertentangan dengan Pancasila. Terus apalagi gitu, otoritarianisme itu kan bertentangan juga dengan Pancasila gitu. Nah di sini kan itu yang dimasukkan hanya Marxisme dan Leninisme gitu. Lalu ada penghinaan bendera di pasal 234. Nah, di pasal 235 huruf B-nya itu dikatakan bahwa siapapun yang mengibarkan bendera yang rusak, robek, dan luntur itu bisa dipidana. Tetapi ketika ada contoh kasus misalkan di sebuah perkampungan itu ada masyarakat yang mengibarkan bendera Indonesia yang sudah rusuh gitu. Padahal masyarakat tersebut atau orang tersebut itu tidak ada niatan untuk menghina, karena di sisi lain masyarakat tersebut itu tidak mampu membeli bendera yang baru. Nah itu gimana logika hukumnya gitu? Karena kita tidak bisa menyamaratakan bahwa orang yang menggunakan bendera lusuh atau robek itu bermaksud untuk menghina. Lalu ada juga pasal tentang unjuk rasa di pasal 256. Di pasal 256 itu jika unjuk rasa itu tidak memberi tahu kepada pihak kepolisian, kemudian terjadi huru-hara dan lain sebagainya, itu bisa dipenjara selama 6 bulan penjara gitu. Nah ini juga salah satu penyempitan ruang demokrasi, karena padahal itu kebebasan berekspresi itu sudah dijamin oleh Undang-Undang Dasar di pasal 28 dan 28E ayat 3. Kemudian ada tindak pidana korupsi di pasal 605, 606, dan 608 ayat 2. Nah, di pasal ini ada penurunan masa tahanan gitu. Yang pertama itu ada pidana penjara itu turun dari 4 tahun menjadi 2 tahun, kemudian dari yang paling lama 20 tahun itu menjadi 5 tahun, denda dari 200 juta itu jadi 50 juta, kemudian di 606 itu ada memang kenaikan 1 tahun gitu. Pidana jadi 2 tahun.
Tetapi yang menjadi persoalan bahwa subjek hukum dalam pasal ini itu adalah pejabat publik atau orang yang memiliki otoritas atau orang-orang yang memiliki tanggung jawab yang besar gitu. Seharusnya pidana ini ditambahkan lebih daripada itu. Lalu di pasal 608 itu persoalan suap menyuap itu dari 5 tahun turun menjadi 4 tahun. Nah, ini merupakan sebuah ironi karena di KUHP sebelumnya pidananya itu cukup lumayan lama. Persoalan gratifikasi ini belum juga selesai gitu. Apalagi di dalam pasal ini masa tahanannya itu dan dendanya juga semakin berkurang. Nah, ini menjadi tanda tanya besar bahwa di mana keseriusan kita untuk memberantas gratifikasi gitu atau meminimalisir terjadinya proses gratifikasi. Lalu ada pasal yang cukup kontroversial juga, itu tentang perzinahan di pasal 411. Ini merupakan delik yang absolut karena ini merupakan pasal pengaduan gitu. Dan yang spesial dari pasal ini, ketika pasal ini sudah mulai berlaku maka akan menghapus peraturan perundang-undangan di bawahnya seperti perda-perda gitu. Itu tidak berlaku lagi, dan yang berlaku adalah pasal perzinahan di 411 ini. Nah, persoalan perzinahan ini tentu akan sedikit sensitif karena akan ada muatan agama di dalamnya. Dan kita ketahui bahwa masyarakat kita ini mayoritas merupakan pemeluk Muslim, kemudian ada juga orang Kristen dan lain sebagainya gitu. Nah, tetapi ketika yang menariknya adalah ketika misalkan pasal ini disosialisasikan misalkan di Bali, tentu ketika pasal yang mengatur tentang perzinahan ini ketat, maka itu akan menjadi persoalan yang besar. Karena mengapa? Karena Bali itu merupakan sebuah wilayah yang terbuka dengan budaya-budaya lain. Kemudian dibawa misalkan ke Jawa Barat, kemudian ke Sumatera Barat, atau di Pulau Jawa yang memang mayoritas penduduknya Muslim dan kemudian hasanah keagamaannya cukup kental. Nah, ini akan menjadi dua perdebatan yang membingungkan juga buat pemerintah gitu, karena harus mengakomodir yang mana gitu. Di sisi lain KUHP ini akan berlaku untuk seluruh wilayah di Indonesia, tidak hanya berlaku di wilayah Jawa, Sumatera dan lain sebagainya gitu. Jadi di dalam pasal perzinahan ini itu hanya bisa dilaporkan oleh suami atau istri, orang tua dan anak. Jadi ketika masyarakat pun misalkan menggerebek seseorang yang melakukan zina, itu tidak bisa dilaporkan gitu, kecuali oleh orang tuanya gitu. Dan polisi pun tidak berhak untuk melakukan penggerebekan di hotel dan lain sebagainya, kecuali polisi itu dalam ranah prostitusi itu masih bisa gitu. Nah, itu salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah kita dalam niatnya bagus itu untuk melakukan dekolonialisasi, tapi ada pasal-pasal yang masih menjadi pro kontra di tengah masyarakat. Nah, ini harusnya masih menjadi sebuah pekerjaan gitu, karena pemerintah harus mampu mengakomodir dengan cepat dan juga akurat gitu. Tentu ini merupakan kerja-kerja yang lama gitu. Tapi di sisi lain KUHP ini akan berlaku oleh seluruh masyarakat di Indonesia, maka dari itu pengakomodiran pendapatnya harus benar-benar dilakukan secara sistematis dan juga masif sekali. Mungkin itu yang bisa kita bahas kali ini tentang yang sedang ramai dibicarakan oleh banyak masyarakat. Sampai bertemu di konten-konten berikutnya.